Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10, Insya Allah pada siang hari ini akan mempresentasikan terkait bimbingan konseling anak cerdas dan berbakat. Yang dimana beranggotakan kelompok Nisa Al-Fauziati Nur, Nur Kayati, Ratna Puspita, dan saya sendiri Wardah Konia. Langsung saja memasuki materi yang pertama, definisi anak cerdas dan berbakat. Anak cerdas berbakat adalah anak yang memiliki taraf inteligensi sangat tinggi, serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula, dan dengan kemampuannya memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan ataupun karirnya. Yang kedua, faktor yang berpengaruh terhadap anak cerdas dan berbakat. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor internal meliputi faktor genetik ataupun keturunan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal meliputi lingkungan, stimulasi, kesesuaian gaya belajar, dan nutrisi. Selanjutnya terkait klasifikasi anak cerdas dan berbakat, di mana yang pertama ada genius, dua ada gifted, dan yang terakhir superior. Genius. Anak jenius adalah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Inteligensi quotient adalah IQ berkisar antara 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut. Daya abstraknya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisa, dan sebagainya. Di samping memiliki sifat-sifat positif, juga sifat negatif, diantaranya cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan egois, temperamentnya tinggi sehingga cepat bereaksi, atau yang biasa kita sebut dengan emosional, tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Adapun yang kedua yaitu gifted. Gifted ini adalah anak yang tingkat kecerdasannya atau IQ-nya antara 125 sampai 140. Di samping memiliki IQ yang tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol, seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. Adapun yang ketiga yaitu superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125 sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut: dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. James Hybrian and Tennis Hybrian mengemukakan bahwa karakteristik anak berbakat itu meliputi physical, personal, and social karakteristik. Adapun materi yang keempat yaitu kebutuhan dan pelayanan bagi anak berbakat. Yang pertama, kurikulum, yang kedua, model pembelajaran, yang ketiga, model penilaian, yang keempat, guru anak berbakat, dan terakhir, sekolah khusus. Layanan bimbingan untuk anak cerdas dan berbakat. Adapun yang pertama, perkembangan ramah kognitif atau intelektual, yang kedua pengembangan ramah fisik, yang ketiga pengembangan ramah intuitif, dan yang terakhir pengembangan ramah kemasyarakatan. Perkembangan ranah kognitif atau intelektual, hal ini mengandung implikasi bagi guru untuk menyediakan tentang pengalaman belajar yang luas dan dapat diakselerasikan dan mengakselerasikan perkembangan kognitif anak berbakat.
Yang kedua, pengembangan ranah fisik. Kemampuan anak berbakat yang cenderung berkembang lebih awal dari usia pada umumnya menghendaki layanan pendidikan yang memungkinkan anak memperoleh pengalaman yang memadukan pola perkembangan berpikir dengan perkembangan fisik. Yang ketiga, pengembangan ranah intuitif. Layanan pendidikan bagi anak berbakat perlu memperdulikan pengembangan pengalaman yang mendorong dia untuk berimajinasi dan berkreasi. Layanan bimbingan diberikan dalam bentuk pengembangan lingkungan belajar yang menghadapkan anak kepada situasi atau stimulus baru yang dapat memunculkan imajinasi dan kreativitas anak. Adapun yang keempat yaitu pengembangan ranah kemasyarakatan. Layanan bimbingan yang dapat diberikan ialah membantu anak memperoleh pengalaman pengembangan dirinya menjadi anggota kelompok dan mampu berpartisipasi dalam proses kelompok, memperluas perasaan keanggotaan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Jika memang tidak ada, langsung saja kami tutup. Kami ucapkan mohon maaf apabila dalam presentasi ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Langsung saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.